warahmatullahi wabarakatuh. Bang salam beli beras. Mana bahasa cakepnya ini? Bang salam beli beras, sekalian beli minyak, mampir minum belewah. Yang jawab salam, mudah-mudahan utangnya pada lunas. Ibu-ibu kenceng bener. Duitnya makin banyak. Mudah-mudahan cepat mati husnul khotimah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan misro di Mpok Erot. Ada Mpok Erot? Mana? Makan misro di Mpok Erot. Barang makannya sama Lionel Messi. Iya. Kenal Bu Messi? Agak kenal. Kenal kagak? Kurang gaul. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj kita makin suci hati kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu. Anta syamsun anta Allah anta nurun anta ighfirun anta misbahus. Ibu-ibunya diam karena bapak-bapaknya. Sallallahu ibu-ibu semua itu. Ya, makanya ibu-ibu kita doain mudah-mudahan yang ada di sini semuanya menjadi wanita yang salehah. Bapak-bapaknya menjadi laki yang soleh. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan bil khusus Ketua DKM Masjid apa ya? Itu salam.
Mukarram Ustaz Dr. Andes Yusti. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Begitu juga guru kita Ustaz Sarifuddin, Ustaz Cecep, Saiful Alam, Ustaz Abdus Somad, Ustaz Nur Rahman, guru kita Kiai Lukman. Kita doakan para guru-guru kita semoga beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan hajatnya, amin ya robbal. Dan tak lupa para sesepuh, para tokoh, para kiai, para muallim, bil khusus aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, bil khusus ketua panitia Bapak RT Mardoni. Mana Pak RT Mardoni? Oh, beliau DKM juga ya. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Bapak RT kita juga selalu sehat walafiat, selalu sabar nanganin masyarakat. Karena dalam masyarakat kita butuh nyari, bikin KTP yang dicari, bikin kakak yang dicari, bikin surat kematian yang dicari, motor hilang lapor, ada perawan penting yang dicari. Lah coba ya. Makanya kita doa Pak RT kok Masya Allah biar panjang amin ya robbal. Begitu juga para umi-umi saya yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang perawan ada banyak. Ini mah pada saudara semua. Kita doain ibu-ibu semua di sini kita hidup berkah, amin ya robbal. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa silaturahim. Ini maafin dulu ya ngebelakanginnya, bukan soal adat izinnya. Saya datang dari tadi jam 8 udah nyampe, karena saya takut telat. Maklum bulan Isra Mi'raj banyak panggilan, emang cowok panggilan. Makanya dipanggilnya Ki Kelana, Kiai jarang pakai celana. Lalu saatnya kalau Kiai punya anak rada banyak. Emang apa? Gampang. Apaan lu? Dari kemarin panggilan banyak, sampai disuruh ceramah di Kalideres saya tolak. Bu, nama di Kalideres saya tolak. Emangnya gue bangke? Gak tanggung-tanggung besok dapat WA ceramah gelombang buaya. Caplok habis. Besok gak tanggung-tanggung dapat undangan ceramah di Kubah Emas. Saya tolak tuh. Musuh ceramah di Kubahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan hadir saya menilai manfaat dan barokah, amin ya robbal. Bukan maksud ngajarin, bukan maksud guruin. Alhamdulillah tadi jalan kemari sambil bawa tongkat. Ini mah tongkat bukan tongkat biasa, takut ada yang nyulik ya apa tinggal betok gitu. Jalan dari ujung sampai kemari, baru saya ceramah datang kemari, ternyata salah pintu. Saya masuk bukan dari sini, dari belakang. Pas saya lihat burung batak. Ya mau kan buat ceramah di burung batak. Masya Allah. Ini sampai dikasih tahu, Kiai maaf, apa pintunya di sana. Emang apa itu? Itu ada burung batak. Kita mulai menghibrit. Kan Ustaz namanya tahu di urusan burung batak itu juga iseng. Pak, masih itu. Pak, bapak-bapak begitu sih. Dipanggil dia di dalam pesawat, kagak dipanggil pulas. Lagi bapak,
kira-kira ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Saya mau tanya nih kiai berapa kiai udah mati di sini? Oh, kalau kita bicara masalah Isra wal Mi'raj, jelas tadi, yuk kita ngaji dulu bentar ya. Boleh bacain ayatnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna qawla linuriyahu min ayatina innahu huwaz sami'ul basir. Kalau kita lihat dari sekian banyaknya ayat dan surat dalam Al-Quran 30 juz, baru ayat ini Allah langsung mengutamakan, bahkan diawali ayat tersebut dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Kalau kita lihat surat yang lain jarang, tapi ini ayat diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba asra, yang asal katanya dari sarra, dijalankan. Yang mau jalanin siapa? Allah. Ada yang mau dijalankan siapa? Seorang hamba. Yang benar hamba, yang diakui hamba, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sudah diakui hamba. Beda sama kita. Kita baru ngaku-ngaku. Bicara Isra wal Mi'raj, Masya Allah. Makanya Isra, Rasulullah diperjalankan di waktu malam. Kalau istilahnya itu secara horizontal, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sebelum menuju Masjidil Aqsa, Rasul mampir ke 5 tempat. Bayangkan, apa? Ini benerin apa namanya? Mampir ke 5 tempat. Yang pertama, Rasul diajak dari mulai Masjidil Haram menuju ke Madinah. Akhirnya Jibril menyampaikan, Rasulullah, nanti kau akan hijrah ke Madinah. Ternyata hijrahnya Rasul, Jibril udah kasih tahu. Masya Allah. Kemudian mampir lagi dari Madinah. Kemana? Ke Bukit Tur Sinai, yang disebut Gunung Sinai. Lihat di situ mampir. Sampai akhirnya Rasulullah mampir lagi ke Badlain. Di situ mampir lagi baru ke Masjidil Aqsa. Mulai Rasulullah SAW berangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Gak tanggung-tanggung disiapin kendaraannya. Kendaraan yang luar biasa, yang namanya kendaraan buruk. Ini buruk ngalahin kendaraan yang lain. Motor, mobil, kendaraan yang di dunia yang super kencangnya gak bisa ngalahin buruk. Makanya buruk itu disebut sebagai barhum. Apa itu? Kilat. Kencangnya melebihi dari kilat. Masya. Coba kalau naik kucing, nerangnya nyampe. Coba kalau naik pesawat, kagak nyampe. Kalau kita bicara masalah Isra wal Mi'raj, gak bisa pakai akal, maka perlu pakai iman. Bener apa bener? Kalau Allah yang mau, gampang. Artinya Isra berjalan di suatu malam, Mi'raj naik ke atas. Contohnya, ibu malam-malam berantem sama laki, kesel, walaupun telat keluar dari rumah, berarti ibu lagi Isra.
Bu, bu, bu berangkat mama lah. Dua bawa buntel, malam mah, 12 mah, berarti ibu lagi isra. Anak muda malam-malam pergi ngapel 12 malam, berarti dia lagi isra. Bapak sama ibu jam 12 ke atas, sama ibu mau bapak naik, berarti bapak sama ibu lagi mi'raj, isra. Bukan itu maksudnya. Jalannya Rasul bukan jalan sembarangan. Makanya Allah yang mau dikatakan ar-Rajabu syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Allah buktikan tanda kekuasaannya. Bayangin Pak, kita nggak akan mampu. Jangankan bicara masalah langit, kita makan tuh sendiri aja belum tentu kenal. Bener apa bener? Bener apa bener? Saya mau tanya balik sekarang. Kentut angin bukan? Angin bukan? Kelihatan? Bau? Kalau kentut kelihatan, saya yakin di sini ibu-ibu pada berantem. Ada yang kentut di sini aja. Udah ketahuan warnanya pink. Tuh, nengok sampai siapa yang kentut? Lo kentut ya? Wow, dari tadi muka lu gue liatin lagi rada-rada nahan kebelentengan itu. Agak mau dia ngomong lagi, lo kentut ya, bojorkan dikit ya, kentut ya, bojorkan. Ngomong lagi sambut netek deh, kentut juga kagak. Gak sanggup tapi ada. Mana buktinya? Baunya. Angin ada gak? Mana bukti? Yang gerah jadi hilang gerah. Padahal gak nampak, tapi angin cepat luar biasa. Baru angin, apalagi kendaraan buruk yang Allah siapkan. Ketika buruk bertemu Rasul, buruk berselawat kepada Rasulullah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Buruk aja sholawat kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diangkat dari mulai langit pertama bertemu dengan Nabi Adam sampai ke langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulailah di situ ketika Rasul belum diangkat ke langit, Rasul disucikan hatinya, dibelek oleh malaikat Jibril, dicuci hatinya pakai air jam. Jadi kalau kita bayangin sekelas Rasulullah aja masih disuciin hatinya, apalagi kita. Kalau kita pikirin ya, oh kan Rasulullah gak suci, itu pasti suci. Kenapa itu harus disuciin hatinya? Jelas tadi Allah katakan subhanalladzi, karena Gusti Allah menghadap ke Maha Suci. Jadi ketika menghadap ke Maha Suci, bukan suci secara zahir batin saja, zahir saja, tapi batin perlu disuciin. Ingat kalau ngaji rada serius begini nih, giliran tawa maka pada gede. Kira-kira makanan ada, makanan habis, ngomong-ngomongnya pada bungkusin semua kan. Makanya Pak, kalau saatnya kalau ibu-ibu pergi ngaji tasnya rada gede. Coba bapak-bapak kalau ngaji jangan bawa tas ya Bu. Iya. Tapi kalau ibu-ibu kalau ngaji pasti bawa, karena ingat samaan. Kalau bapak bawa. Kalau bini mah masya Allah ngaji tasnya rada gede, lihat nonton atau masuk tas, ada risol masuk, ada combrok,
ada rengginang-rengginang masuk, ada jeruk-jeruk masuk, ada semangka-semangka masuk. Ya coba itu semangka. Lanjut Bu, dikit lagi. Jadi ketika itu Rasulullah disuciin pakai air Zam-Zam. Kalau hati kita ya mungkin pakai air sama deterjen kali. Rasul disucikan pakai air Zam-Zam, mau bertemu sama Allah. Naik terus, ternyata maksud Allah apa? Allah pengen menghibur Rasulullah. Ketika Rasulullah dalam keadaan baka, dalam keadaan sedih, Rasul dihibur sama Allah dengan peringatan yang namanya Isra Mi'raj. Sampai ketemu sama Allah, barulah di situ Rasul melihat rupanya malaikat Jibril asli. Ya, Rasul melihat Jibril 2 kali. Pertama di dunia ketika di Gua Hira, Jibril rupanya seperti manusia. Pas sampai Isra wal Mi'raj, Rasul ketemu Jibril dengan rupa wajah yang asli. Masya Allah. Sampai naik buruk, itu buruk luar biasa. Saking kencangnya, mungkin 1 langkah bisa dari sini masuk ke Bandung. 1 langkah. 1 langkahnya buruk dari sini ke Bandung. Coba itu. Maka kendaraan spesial yang diberikan oleh Rasulullah, sampai akhirnya Rasul bertemu sama Allah. Mulailah di situ Rasul dikasih hadiah, yaitu perintah sholat. Awalnya disuruh sholat 50 waktu. Bayangkan kalau sholat 50 waktu, 5 waktu aja kita. Subuh, kasih, johar, berdarjaan, asar. Kurang kompak ya. Subuh, johar, asar, maghrib, isya, lebu. 5 aja ribet kita. Akhirnya turun ketemu Nabi Musa, ya Rasulullah minta negosiasi sama Allah, jangan 50, umatku nggak sanggup. Nego sama Rasul, sama Allah, dikurangin jadi 10. Temu lagi Nabi Musa, kurang lagi. Akhirnya jadi 5 waktu. Apa kata Allah? Hai Rasul, bagiku 5 waktu, bagiku 50 waktu. Berarti kalau kita sholat 5 waktu, sama hanya kita sholat 50. Masya Bu apa? Mau. Karena saking alatnya Rasul luar biasa, malu sama Allah, diterima 5 waktu. Besoknya Jibril ngajarin Rasul sholat. Makanya Rasul katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Karena sholat yang ngajarin Jibril langsung. Zaman sekarang maaf, banyak sekali orang sholat bikin gaya baru. Ada orang sholat yang ngeluarin tenaga dalam. Ujungnya ini kesurupan sholat. Dan apa benar? Ada orang sholat muter-muter diri kayak main layangan. Bingung kanan kiri. Wow. Ada lagi sholat nyari kelingking orang. Akbar. Samping kelingking kita ya. Pas banget samping kelingking kita begitu. Pas lagi sholat makin diinjeknya kita baca usul. Selesai sholat ditanya, Pak Ustaz tadi kok sholatnya usul berlebihan? Ini kirain utang bukan, kirain dosa bukan.
Kapak lagi gua injek goblok. Ada yang begitu. Apa dia bilang? Biar setan kagak masuk. Emang setan belum? Belum begini. Betul apa betul? Kata setan, ini lo rapat, iya selangkangan lo lebar goblok. Dia nyelos dah tuh. Habis ngunyah-ngunyah. Benar apa benar? Ada kisahnya. Ketika setan mau masuk masjid, ada orang yang lagi sholat, ternyata ada orang alim yang lagi tidur. Setan bukan takut sama orang yang lagi sholat, ternyata setan lebih takut dari orang alim yang lagi tidur. Ditanya sama Rasul, kenapa kau lebih takut sama orang alim yang sedang tidur? Karena orang yang sholat tadi sholatnya bodoh, sehingga mardudatun la tuqbalu. Sholatnya nggak pakai ilmu, disuruh rapatkan saf bukan kaki tapi pundak. Tuh, pundak. Makanya di situ disuruh rapetin. Saking rapat semuanya, bukan kaki. Ini kan beda-bedaan baik. Betul apa betul? Suruh rapat dan tuh enak. Kadang-kadang kita sholat udah main hitung-hitungan, ibadah sama Allah udah main hitung-hitungan. Benar apa benar? Allah kasih nikmat sama kita, apakah main hitung-hitungan? Benar kan? Sekarang saya mau tanya, ibu hari ini datang jam berapa? Habis subuh, ngepel masjid dari jam. Sekarang saya mau tanya, berapa kali ibu ngedip? Ibu ngedip berapa kali? Pernah ngitung nih? Nikmat kagak? Baru nikmat kan? Udah bersyukur? Coba besok hitungin. Baru nikmat kan? Andai kan gak bisa ngedep, mas rambut orang mau bayar. Emang gue salah apa ya? Motor, motor. Serem gak? Allah gak pernah hitung-hitung kan? Seluruh organ tubuh kita dikasih nikmat. Yang jadi masalah bagaimana tanda bersyukur kita kepada Allah. Salah satunya adalah isi di masjid. Jangan sampai ini masjid isinya aki-aki. Betul? Rabu beduk, aki-aki, ngurus kolom, yang ajar, yang komat, yang bulu karpet, yang jadi imam, yang doa, yang mati. Maju hai anak muda, dia disumber amrokum wa fi aqdamihim hayataha. Di tangan pemuda kemajuan agama kan enak. Di masjid kalau anak muda yang isi sholat juga rada semangat. Betul apa betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anakmu laki-laki aja. Kira-kira yang di rumah mau berangkat apa serem? Sering kejadian tuh, kadang-kadang subuh di subuh, besok mulai ganti anak muda maju. Jangan sampai bangunin subuh kaki as-salat dari rumah ngomong, masya Allah, dari para malaikat fadil kali ya. Tapi kalau anak muda, as-salatu khairum minan naum. Enak gak bu? Enak gak bu? Mau suara gua? Enak. Coba kita bayangkan, kalau andaikan ini masjid, saya yakin ini masjid
pasti kalau sudah mulai jam 3 saking luar biasanya jamaah nggak bisa masuk saking luar biasa. Jam 3 yakin di masjid jamaah nggak bisa masuk. Bukan karena penuh, masih dikunci. Oh, jadi ibadah sholat itu ibadah yang perlu ilmu. Tapi ada ilatnya. Ilatnya apa? Kecuali orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam jangan dipaksa untuk sesuai rukun. Kapok dia masuk Islam. Makanya disuruh sholat sebisa kamu. Ustaz, saya udah masuk Islam nih. Ya udah belajar untuk dia begini. Ya udah sebisa dia. Sampai sholat baru bisanya Allah. Hadratul Allah. Rukun Allah. Iktidal Allah. Biarin baru masuk Islam. Jangan dibilang kagak sah teh, namanya rukun, kapok dia. Suruh dia nanti belajar. Tergantung ilat. Beda sama kita yang kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Sama sholat kita kagak ngerti. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba bayangkan. Kalau kita sholat anda bentuk ibadah kita, bersyukur kita kepada Allah. Suruh rapetin barisan berjamaah luar biasa. Bapak-bapak kudu rajin jamaahnya. Kalau ibu-ibu lebih afdal di rumah. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kalau umpama masjid ramai, semuanya ramai, Islam pasti maju, kita pasti maju. Kadang-kadang kita sholat melihat jadwal dulu, apalagi besok mau tarawih. Nanya sama tetangganya, Imam siapa ini? Ono Haji Mardani. Ya, ini mah ya, kata bukannya enteng ini mah. Apaan sumpah empit? Benar apa benar? Imam pun juga harus tahu. Jadi imam, mentang-mentang jadi imam jangan pakai gaya kori. Kesianan makmum. Ingat di belakang mah rupa-rupa. Ada yang nenek-nenek, ada yang ngomong-ngomong. Mentang-mentang jadi imam suara bagus ya kori. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongin kapok bukan. Ini imam kurang ajar bener. Makanya disuruhnya tawasul tengah-tengah, cepet kagak, lama juga kagak. Benar apa benar? Kemarin banyak ada yang sholat taraweh, cepet ada. Kalau sesuai rukun nggak apa-apa, tumaninanya ke bawah boleh. Makanya diajarkan di situ ketika kita sholat disuruh rapikan. Pakaian kita rapi, tapi jangan sekedar pakaian saja. Ingat, hatimu juga rapi. Kenapa? Biar sholat jadi apa? Jangan sampai sholat rajin, ibadah rajin, hibah, hasud, zolim, dengki masih. Na'udzubillah. Kadang-kadang di pengajian aja kita masih bikin dosa. Benar apa benar? Lagi ngaji begini nih, ada yang ngomong nih. Tuh Ustaz, kalau tongkat yang udah pong-pong ya. Betul kan masih muda buat tongkat. Ada lagi yang samping datang. Lu tau kan? Emang apa? Oh si Roma. Itu kan pakai emas boleh ngutang. Lalu tahu lakinya cerita sama gua. Belum itu lakinya oke bener. Emang habis itu emang apa? Istrinya galak bener. Kalau udah marah lagi mau dicaplok, lo bayangin tuh, ya kan? Istri ngeluh-ngeluh ke kawan lagi ngojek, sehari dikasih gocap, melawan sama laki, gimana sih bang? Kasih gocap, besok ngojek lagi dikasih gocap, emang dapetnya gocap nih, ngeluh lagi, besok dikasih gocap mulu bang, ngeluh lagi. Laki kagak sabar-sabar, ditahan gak kuat juga. Besoknya pulang-pulang dikasih duit, depannya 7 juta. Nih 7 juta, kata bininya, alhamdulillah bang, abang dapat 7 juta dari mana? Nggak tahu gue jual.
sebanyak-banyaknya ibadah, tapi kalau durhaka sama suami jangan harap nyusul. Makanya kalau kita lihat Rasulullah itu Siti Aisyah, Siti Fatimah semuanya nggak ada yang berani ambil nama Muhammad. Tapi maaf, zaman sekarang banyak istri panggil lakinya pakai nama. Tuh baik. Teman-teman lakinya namanya Somad, panggil Somad, dasar lu Somad, kalau enggak jangan mancing dulu habis ini. Tapi istrinya Rasul makanya ya Rasulullah, ya Habibullah, bayangin. Makanya kenapa ketika itu Rasul kasih lakop kepada istrinya, kalau Siti Aisyah dikasih lakop ya Umairah, maka isim tasbir yang dipandang wajahnya kemerah-merahan. Kenapa? Karena Siti Aisyah mau susah, mau senang, apapun tetap indah dipandang oleh suaminya. Masya. Jadi kalau Siti Aisyah senyum pipinya merah, merah, makanya dijulukin ya Umairah. Khadijah dijulukin ya Habibah. Siti Aisyah ya Umairah, pipinya merah, kalau senyum kelihatan merah. Ya. Makanya bapak kalau punya bini rada hitam, rada kecil, digebuk ngebul, tinggal bapak kasih lakop, ya Hajar Aswad. Ingat pas pulang, laki rada hitam, rada keling, rada bulu, panggil aja, ya Hajar Aswad. Pulang, tok tok tok, assalamualaikum. Wah, Hajar Aswad nih pulang. Bukain pintu. Abang, waalaikumsalam bang. Alhamdulillah anak baik-baik semua. Alhamdulillah nih bang, kopi udah ada ini. Abang mau makan apa? Sambil diurutin. Kan cakep begitu. Benar apa benar pak? Ini mah curhatnya curhat. Curhat, bener apa bener? Nyium dan tuh cipika-cipiki. Tahu cipika-cipiku? Nek, tahu nek? Cium pipi kanan, cium pipi. Kalau ibu mau tahu pahalanya bagaikan nyium Hajar Aswad. Masya. Ini bener lagi nih. Ibu nyium Hajar Aswad ke Mekah kan rada jauh. Nggak usah jauh-jauh. Laki ibu tuh pipinya Hajar Aswad. Cium dah tuh. Ini maaf lagi kadang-kadang melawan mulut kagak seindah seperti pacaran. Dulu zaman pacaran itu sayangnya luar biasa. Saking sayangnya sama istri, namanya pun diseberangin. Apa dia bilang, neng baik-baik, di depan ada coblokan. Jangan sampai kaki neng nyeblok. Jangankan nyeblok lawan neng, tapi kulit neng abang gali di dunia akhirat. Giliran udah nikah sama suami, sama dandan kondangan doang. Depan suami pakai daster, tuh daster dipenitiin, jidat pakai koyok. Mari mas. Lagi mau nyium pedes semua, rambut au-augan, pakai suhu galak bener, wah. Pas lagi nyoba, astagfirullahaladzim, kalau mewek dari mana ini? Coba, kalau kita bayangin, Masya Allah, surganya seorang istri ada sama suami surganya ada sama orang. Kadang-kadang sama suami, ya Allah, namun dibilang tidak, Rasulullah itu luar biasa. Contoh suri tauladan yang sangat luar biasa. Gak pernah itu sampai ngeluh. Bahkan Siti Khadijah harta kekayaannya diserahkan buat Rasul. Dari mulai hidup yang luar biasa sampai menikmati hidup apa adanya. Masya. Kadang-kadang maaf.
Ini nampak nyebut suami pakai nama, dibentak suami, anak susah tidur, suami disalahin, bang anakku susah tidur, lu apain ke? Sono lu pojokan sono, aku takutin biar anak tidur. Pakai apa neng? Ya sono nanti jadi bubuk, jadi anjing sono. Itu lagi nurut baik di pojokan lagi, gu. Bininya ngomong, no, ada anjing dong, anjing. Ketahuan lakinya, ada yang begini, ada. Mulai sekarang berubah, karena sebaik-baiknya ibadah kita, tekunnya ibadah kita tergantung ridhonya suami saya kagak bener Ustaz. Makanya nggak usah aneh ada preman nikah ustazah. Berarti yang ustazah jadi ladang pahala buat suami. Suami yang ustazah dapat yang begini, berarti jadi ladang pahala. Ketika enak dalam rumah tangga, diterapkan kedua-duanya. Yang paling susah adalah ketika bagaimana kita mensyukuri hidup kita dengan keluarga kita. Jelas Allah sampaikan, ku angkusaku wa ahlikum naro. Peliharalah keluargamu dari siksa api. Kita nggak mau di dunia kita bareng sama keluarga, jangan sampai di akhirat kita misah sama keluarga kita. Betul apa betul? Sesusah-susahnya kita pasti kita akan ngadu kepada orang-orang yang kita cintai. Benar apa benar? Kan enak kalau umpama istri soleha, laki soleh cakep tuh, makan pakai garam terasa makan pakai daging. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana? Coba Rasul pernah makan sama gak? Bareng istri, nikmat gak? Nih, nikmat tuh. Makan, mau ibu-ibu mah doyan makan, gelas dari mercon dimakan. Coba kita pergi. Ternyata keberkahan itu ada di rumah tangga kita. Maka jelas ketika diterapkan ibadah, banyak baca Quran, sholat, insya Allah rumah jadi adem. Maka jelas dengan peringatan Isra wal Mi'raj kita perbaiki. Yang pertama ibadah sholat kita. Jangan sampai sholat kita cuma kelihatan rapi secara zahir, tapi hati kita kotor. Maka ini tidak akan mendapatkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kemungkaran. Banyak orang rajin ibadah, rajin sholat, kok kenapa mungkarat datang? Bisa jadi sholatnya nggak pakai ilmu, bisa jadi ketika sholat hatinya jauh dari Allah. Naudzubillah. Kita berharap kita perbaiki ngaji, jangan lepas belajar fikih. Ya, go. Apaan? Ayo kita mengaji itu perintah. Barang siapa tidak matinya jadi takut. Coba. Makanya dalam sholat diajarkan Ustaz, saya sholat maka usolli dia. Usolli itu labas niat. Ada orang nggak pakai usolli ya nggak apa-apa. Karena ketika kita takbiratul ihram mulai di situ niat. Allahu Akbar. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat dalam hati. Wajib karena Allah Ta'ala sah. Kenapa harus pakai usolli? Mentauhidkan niat supaya kita benar-benar niat sholat.
makanya kudu pakai usoli. Nggak pakai usoli ya nggak masalah. Benar apa benar? Makanya usoli adanya sebelum takbiratul, biar niat kita kuat. Yang kagak boleh habis takbiratul ihram usoli, kagak boleh. Ada air kan? Minum ya? Boleh minum? Alhamdulillah. Baru kali ini ngambil air jauh banget. Besok-besok mah wanita lebih jauh lagi. Gak apa-apa ngambil air dari palsu itu gak apa-apa. Lanjut Bu. Ketika sholat usolli itu lafaz niat. Kenapa? Imam Nawawi menjelaskan supaya kuat niat kita. Allahu Akbar. Ada niat tuh di situ. Yang kagak boleh lagi Allahu Akbar usolli ini. Nggak boleh. Ibu mau sholat sama suami, sama istri, sama anak. Ya, sama istri, sama suami, sama anak mau sholat. Sebelum sholat usolli ibu nyanyi dulu, boleh. Bapak juga di sini mau sholat jamaah nyanyi dulu, boleh. Pas mama tuh, komat, ya kan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dia. Bila ingin mencarinya di dalam malam, tenangkan dulu airnya sedetik aja. Usolli boleh nggak Bu? Boleh, Mang Bego. Yang bego mau sholat nyanyi dulu. Yang kagak boleh habis takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Nah ini artinya apa? Ibadah sholat itu nggak sembarang. Makanya maaf banyak sekali orang sholat. Ini saya pernah cerita Pak. Maaf nih Pak. Saya punya jamaah. Dia kebiasaan dia sholat. Imam belum bangun dia udah bangun. Sampai habis takbir nengok Allahu Akbar. Lagi takbir nih Allahu Akbar. Saya tanya balik, ente ngapa habis sholat takbir kok nengok-nengok? Nah nggak masalah Ustaz, nggak boleh begitu. Emang apa Ustaz? Di muka banyak yang begitu, lu di muka. Kalau kita pakainya mazhab Imam Syafi'i, maka jelas kalau dipakai di sana bukan mazhab Imam Syafi'i. Maka di sana nggak usah aneh ketika ibu berangkat umroh ada orang sholat sambil main HP. Ada, karena beda. Tapi kalau kita di sini terapin, nggak boleh begitu. Betul apa betul? Jangankan begitu, gerakan yang kasar bahkan sampai bisa membatalkan sholat. Allahu Akbar. Terus begini, batal nggak Bu? Batal nggak Bu? Tahu ilmu. Makanya ibadah gak sembarangan dikatakan mardudatun la tuqbal, tidak akan diterima ibadah kita kalau tanpa ilmu. Maka dalam sholat ada yang namanya rukun sholat. Mulai detik ini kita perbaiki sholat kita. Yang kedua, peringatan Isra wal Mi'raj menjelaskan tentang bagaimana menjaga hati. Artinya apa? Hati kita jaga. Jangan sampai mulai detik ini ada kebencian, mulai detik ini ada kemarahan, apalagi dalam bentuk rumah tangga kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang terakhir dengan peringatan Isra wal Mi'raj bahwasanya menjelaskan umat yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah harus percaya dengan perkara gaib. Karena yang kita sembah Sang Maha Gaib. Sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu ketika sholat di rumah ngadepnya kemana? Kiblatnya mana?
Ibu sholat, di depan ibu apa? Tembok. Berarti ibu sholatnya nyembah tembok. Kiblatnya mana? Tembok. Bukan ngaji di mana ini? Sekarang saya mau tanya, Ka'bah terbuat apa? Batu. Ketika kita sembah, apakah menyembah batu? Makanya ada kalimat lillahi maha. Karena yang kita sembah adalah Sang Maha Gaib. Kejadian Isra wal Mi'raj itu juga perkara gaib yang gak bisa pakai akal, tapi harus yakin bahwasanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Ada kalimat bil ghaib. Kenapa menghadap Ka'bah? Biar umat Islam bersatu. Andai kan gak ada Ka'bah, repot tuh. Lu sholat maju mana? Kemarin gua ngajak sholat, gua bosan. Besok wetar dia nih. Belah wetar bosan, belah sholat. Akhirnya sholat di masjid banyak yang ngadepnya compang cam. Disuruh ke Ka'bah. Tujuannya inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil-'alamin, sebagai petunjuk cara kita menyembah kepada Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat hidup dunia dan akhirat. Makanya mulai detik ini dengan peringatan Isra wal Mi'raj, yuk sama-sama. Yang pertama, kita rapihkan sholat kita. Yang kedua, rapihkan hati kita. Bikin keluarga kita keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang terakhir, bahwasannya orang bertakwa kepada Allah harus percaya dengan perkara gaib. Karena kenapa? Yang kita sembah Sang Maha Gaib. Mudah-mudahan kita selamat hidup dunia akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Udah ya Bu? Karena udah jam 11:30. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya, bermanfaat buat semuanya. Amin ya robbal. Kalau ada kata yang salah, kalau ada lisan yang tidak sesuai ucapan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maaf ya Bu. Bu, maaf ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Kalau mau undang saya gampang, tinggal Ibu ketik nomor saya di bawah ini. Lihat Bu, lihat Bu. Kalau melihat udah lama begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.